Kecelakaan bus di Tanjakan MN Kabupaten Subang, Jawa Barat, di mana bus berpenumpang 55 orang mengalami kecelakaan. Bus pariwisata bernomor polisi F7959AA tersebut Berdasarkan event data recorder pada saat bis ini melintasi Jalan Raya Subang. Tidak ada yang menyangka, saudara, rencana wisata kelompok Koperasi Permata Ciputat. Setelah terjadinya kecelakaan, masyarakat sekitar dan juga polisi mengoper gigi 4 kembali ke gigi 3 bahkan untuk mencari gigi 2. Siang ini melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan bus di Tanjakan MN Subang, Jawa Barat. Bapak juga tahu dari keneknya yang selamat itu loncat, ya jadi selamat. Makanya beredar mitos bahwasanya ketika kita melewati Tanjakan MN ini, jangan lupa untuk membuang puntung rokok. Tetapi kita, manusia yang masih hidup, masih saja menyalahkan bahwasanya kecelakaan yang terjadi di tempat ini ulah dari almarhum Bapak Emen. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di salah satu jalan antara Bandung dan juga Subang. Masyarakat setempat atau masyarakat pada umumnya menyebut jalan ini dengan sebutan Tanjakan MN. Begitu fenomenal cerita yang beredar di tengah masyarakat kita tentang hantu yang senantiasa mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Dan banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan ini disangkut pautkan dengan sesosok emen yang disandarkan kepada seseorang yang menjadi korban kecelakaan di tempat ini. Dan dari beberapa data yang kami peroleh, banyak sekali versi cerita tentang sesosok emen tersebut. Ada yang mengatakan dulu semasa hidup emen merupakan seorang kenek bus bunga yang meninggal dunia dengan cara yang tragis, yaitu terlindas bisnya sendiri ketika terjadi mogok. Ada juga versi lain bahwasanya emen merupakan korban dari tabrak lari seseorang yang mana jenazahnya dibuang di semak-semak di sekitar sini. Namun dari versi tersebut ada satu versi yang mungkin lebih mendekati sebuah kebenaran, bahwa almarhum emen merupakan sopir oplet yang sedang membawa dagangan ikan asin dari Bandung menuju Subang. Dan naasnya beliau mengalami kecelakaan. Opletnya, remnya blong sehingga terguling dan terbakar. Dan menurut cerita hanya 2 orang yang selamat dari tragedi tersebut. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah, inilah Syiar Dalam Gelap dalam tayangan Tanjakan MN. Udah kayak berita-berita jadi ngomongnya. Serius bener. Oke, sahabat Syiar. Jadi memang di belakang saya inilah tanjakan fenomenal ya. Ya, yang
masyarakat sini menyebutkan sebagai tanjakan Emen. Di arah atas sana itu sebelah kanan saya adalah arah Bandung, kota Bandung. Dan sebelah kiri saya turunan ini adalah arah Subang. Tadi saya melewati lokasi ini. Jadi dari puncak sana sampai ujung batas bawah ini kurang lebih yang berjarak 3 km memang memiliki kontur jalanan yang luar biasa ya. Menanjak dan berliku-liku, menurun dan juga berliku-liku. Makanya bagi siapa yang mengendari kendaraan di lokasi ini harus berhati-hati. Karena memang kontur jalan, kondisi jalan, bagi siapa saja yang melewati tanpa dia fokus atau memiliki kendaraan yang sedikit sakit, tidak sehat, tidak mustahil kecelakaan terjadi. Tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya kecelakaan yang terjadi bukan karena sosok Emen yang pernah menjadi korban kecelakaan di tempat ini. Semua adalah mungkin berasal dari makhluk-makhluk gaib yang sengaja memberikan hembusan-hembusan kesesatan agar kita takut kepada mereka dan agar kita memberikan apa yang mereka inginkan, agar perjalanan kita ketika melintasi jalan ini dalam keadaan selamat terlindungi. Makanya beredar mitos bahwasanya ketika kita melewati tanjakan Emen ini, jangan lupa untuk membuang puntung rokok. Rokok yang kita hisap dibuang dari sejak bawah sana ataupun dari atas, agar perjalanan kita saat melewati jalur ini, tanjakan ini, tidak diganggu makhluk gaib. Masya Allah. Berasap ya? 13 derajat Celcius. Tadi udah dicek. Alhamdulillah. Tetap semangat. Ya, kita udah sekitar jam 4 ini. Jadi fenomena ini memang cukup menggelikan buat saya. Karena apa? Ya, kita sebagai seorang muslim masih saja mempercayai adanya hantu gentayangan. Bahwasanya kecelakaan yang terjadi di tempat ini nggak lepas dari sosok hantu Emen. Padahal Masya Allah, Bapak Emen almarhum telah meninggal dunia. Apalagi meninggalnya dalam keadaan terbakar misalnya, atau kecelakaan. Yang insya Allah dengan musibah tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan keringanan dari segala bentuk hukuman. Tetapi kita, manusia yang masih hidup, masih saja menyalahkan bahwasannya kecelakaan yang terjadi di tempat ini ulah dari almarhum Bapak Emen yang katanya hantunya, rohnya bergentayangan di tempat ini. Sahabat Syiar, kita akan mencoba untuk berdialog dengan Ki Jarod. Bagaimana sih sikap Ki Jarod terhadap fenomena-fenomena seperti ini? Apakah betul bahwasanya ruh Emen yang selama ini selalu mengganggu para pengendara? Atau itu semua disebabkan karena memang kondisi jalan yang sedemikian rupa, berkelak-kelok, turunan tajam, tanjakannya juga lumayan curam? Atau karena memang ada makhluk-makhluk lain yang sengaja menghembus-hembuskan sebuah keyakinan agar tadi kita meminta perlindungan keselamatan kepada jin yang hakikatnya itu merupakan sesuatu yang sangat dilarang dalam ajaran kita, memohon keselamatan kepada selain Allah. Oke sahabat Syiar, kayaknya Aki udah masuk ini. Udah Jang. Udah Jang? Udah Jang. Udah Ki? Yes, Jang. Kita mau ngobrol di mana Ki? Kumaha Ujang weh? Sini Ki, enak Ki. Belakangnya tanjakan Emen Di Ki. warung kopi Jang, di luhur. Aduh, warung kopi. Doyan kopi Aki. Tadi Ujang ngararopi. Oke Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya di depan kita ini tanjakan Emen. Kesian nama Emen disebut-sebut terus. Dan selalu disangkut pautkan dengan kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat ini. Emen teh saya. Nah itu dia. Jadi begini Ki, memang cerita Emen ini banyak sekali versi. Ada yang mengatakan bahwa Emen ini merupakan korban tabrak lari zaman dulu. Mayatnya dibuang di semak-semak sehingga
dia mati penasaran dan gentayangan dan mengganggu para pengendara kendaraan bermotor di tempat ini. Ada juga versi lain, MN itu sebenarnya kenek. Bus Bunga, ada merek bus namanya Bunga. Dia itu ketika itu bus Bunga itu mengalami macet. MN itu naro batu atau balok gitu loh. Kunaon ki? Motor nalepi. Mirip gitu. Dan ketika bis itu berjalan, remnya blong dan si MN terlindas bus itu dan meninggal di tempat. Dan ada versi lain bahwasanya MN adalah seorang supir. Ini kejadiannya tahun 1964. Dan informasi ini berdasarkan sumber dari anaknya sendiri yang saat itu berusia 8 tahun. Bahwasanya bapaknya pernah mengalami kecelakaan rem blong ketika mengarah ke Subang. Sebelah kanan kita ini Subang. Rem blong, outletnya terguling, terbakar. Dan meninggal. Dan katanya hantunya bergentayangan sejak itu dan mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Hantu. Sehingga banyak kecelakaan terjadi. Ada bis yang terguling, rem blong, belum motor, belum truk, banyak. Mau maut eta jadi hantu? Katanya seperti itu. Sehingga apa? Kalau mau lewat sini Ki, harus lempar rokok. Ujang tadi ngelempar tuh? Ya enggak lah Ki, itu perbuatan haram, masa saya lakuin. Kita kan minta keselamatan hanya kepada Allah, masa kepada makhluk. Lempar rokok biar kita nggak diganggu di perjalanan, itu musyrik Ki. Kita lempar koin agar kita selamat dalam perjalanan, itu juga sama. Kalau kita mau selamat dalam perjalanan, nah doa. Kalau enggak, perbanyak sedekah. Gitu Islam ngajarin nih Ki. Tapi Aki pernah dengar nggak cerita-cerita seperti itu Ki? Ngomong masa Ki? Nggak ada apa-apa, gelap. Kunaon Ki? Temikir. Mana temikir? Ayo dong Ki cerita Ki. Ya kok Ki jadinya? Ki, carita. Ada Ujang, tilunya Jang? Ada 3 versi. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada versi-versi lain juga yang saya nggak ketahui. Saya nggak tahu juga. Namun Aki ngomong pengendara motor nalepi, namina MN maut Jang. Bisa we nggak Jang? Bisa. Gitu Ki. Iya tah. Tapi kesian Ki sama MN, kok saya nggak tega Ki. Apa-apa disangkut pautkan dengan dia. Amun jalmi geus maot mah Jang. Nah, di zaman bareto kan geus ngomong. Yang geus maot mah maot. Nah, gitu. Nah, arwah balik ke alam barzah. Iya, tadinya asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Asal dari tanah kembali kepada tanah. Tah eta. Anu ngaganggu. Saha? Buktina nu lewat eueuh naon? Iya. Kita nggak ngasih rokok juga alhamdulillah karena kita memohon perlindungan pada Allah, diberikan keselamatan. Amun dek mangkat numpak kendaraannya Jang. Ya, pan aya doana. Apa itu Ki? Pi. Evi. Pi. Tidur. Sare Pi. Oh, ada itu. Si Lepi biasa baca nggak naik mangkat. Iya Vi. Doanya gimana Vi? Bismillahi tawakaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Eta geus ngadoakeun Gusti Allah. Tapi kalau Dian ceplok doanya beda Ki. Saya pernah dengar Dian ceplok. Iya. Begitu kendaraan mobil jalan, dia doa. Doa nanjang. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sare eta mah. Lah, makanya mobil jalan dia tidur. Doanya beda itu Ki. Iya. Tapi selamat ya Jang. Alhamdulillah selamat. Hebat. Ceploknya. Jadi kalau di mobil tidur mulu kerjanya. Doa tidur berarti yang dibaca. Gitu Ki. Tapi bari mawa. Hah? Enggak, kalau Dian ceplok nggak bawa mobil, dia kan ikut mendampingi. Ini yang saya kesian nih Ki. Apa-apa
Orang lewat jalur ini, tanjakan ini, turunan ini, jalan ini disangkut pautkan dengan Emen. Padahal Emen telah meninggal dunia. Seharusnya kan kita ngedoain dia, Ki. Kalau mau lewat jalan ini. Ah, berian eta. Rokok. Udut. Katanya kenapa? Pernah ditanya, kenapa harus rokok? Karena Emen dulu waktu hidupnya seneng ngerokok. Tanya Jang, udutna naon? Naon tuh? Iya. Namun si ngaku si Emen, aku udah nggak berem. Ya. Salah Jang. Salah ya? Emang apa dia sukanya, Ki? Saha? Si Emen. Emen. Kayak tahu aja, Ki. Hah? Minak jinggo. Jinggo. Minak jinggo, eh? Kok tahu dari mana, Ki? Eta. Hah? Menyesatkan si Korina, Jang. Oh, Korina yang nyesatin. Masya Allah. Tadi ngomong, tuh wani turun. Sugan teh wani turun ke dia. Di mana di tebing seberang? Eta di hadapan tuh. Oh. Anu head hitam teh ya, nu hitam, nu hidung. Iya, tuh saya ngeliat hitam semua, Ki. Ngapoet, Jang? Gak ada lampu. Oh. Terus katebak, ngomong gitu. Ketemu kabeh, nyapoe. Iya. Seharusnya kita kalau melewati satu jalan, kita ingat dengan seseorang yang telah meninggal dunia, kita kirim doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Micen udut di isepku si Pak Emen itu kagelengku ban mobil leyak, Jang. Leyak, jadi kotor. Itu bisa di isep deui. Jang. Aduh, itulah Ki, kadang kita masyarakat Indonesia itu masih banyak yang mempercayai mitos-mitos yang menyalahi akidah Islam itu, Ki. Contoh umat Islam banyak seperti itu. Contoh Jang. Ujang amun hayang jajaknya. Jajak teh naon? Jajak. Jajak teh naon? Kuat. Jajak. Tegap. Oh, tegap. Jajak ujang. Oke. Hayang kemana-mana pokoknya mah jajak weh. Ngarawat awak ujang kumaha? Olahraga, Ki. Eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Amun hayang jajak eta. Kumaha, Jang? Wah, hanya dirawat tuh, Jang. Ya dirawat atuh. Eta. Artinya harus dirawat, punya kendaraan harus dirawat. Kalau memang kendaraan kita kurang sehat alias sakit, dengan kondisi jalan seperti ini, tanjakan tajam, turunan curam, ini nggak mustahil, Ki. Ngeblong, ngeblong. Ngejos. Iya, apalagi kita bawanya malam hari dalam kondisi ngantuk. Kondisi badan tidak fit. Ujang tertumbuh. Siapa? Saya. Kalau dibilang ngantuk ya saya ngantuk, Ki. Cuman ini kan tugas. Mumpung saya ada di Bandung, saya ada di lokasi ini, mudah-mudahan liputan kita bisa memberikan satu wawasan baru, pemahaman tentang bersikap secara Islam. Apa namanya, Jang? Amun hayang ieu lancar. Katakeun we jalananana. Ulah meni tepi kaluhur teuing. Susah atuh dikuruk, diuruk. Tah, eta amun hayang lancar mah buktina tah. Lepi. Kadang seperti itu. Bukan Levi itu. Levi mah ada di sini. Tuh, Levi ada. Oh. Motor mana Pi? Kadang itu juga sih, Ki, aturan-aturan berkendara itu nggak diperhatikan. Iya, dia nggak paham rambu-rambu. Kos zaman bare itu, Jang. Hah? Di eta. Di naon tah? Dina tol, Jang. Bare tuh banget, Jang. Yang ujangnya. Di mana eta? Cipularang. Si Cipu. Sarua. Kunaon itu? Nyaho. Oh iya sama. Bari jalan. Wah. Eta kendaraan. Teu maca doa. Panona disirup ciup sare. Bener. Amun geus tundu mah nya enggeus atuh.
ulah mawa kendaraan. Iya, istirahat lebih bagus. Nah, Keselamatan harus jadi nomor 1, prioritas utama. mending ngejar dunianya, Jang. Nah, itu Tunggu-tunggu memaksakan. Kalau memang bahaya itu terjadi terhadap dirinya, ini yang mengkhawatirkan orang lain terkena efek. Itu Ki. Karena keteledoran kita, karena kecerobohan kita, orang lain bisa jadi korban. Bukan kita aja gitu. Kalau kita jadi korban, kesian kan anak istri, tetangga. Kesian pada sedih. Ya tumbennya, Ujang. Kenapa tuh? Sapeting di luhur ke handap. Kayak ke handap itu, Jang. Enggak. Berangkat, Jang. Pulang Ki. Sugan. Ada batasannya ya, juga. Si Hendra ya pasti. Hah? Hendra ya? Bukan Ki, ini karena saya Ki. Oh, Sugan Hendra. Enggak. Hendra emang maunya cepet-cepet tidur Ki. Ayo. Hah? Balik, Jang. Balik. Sholat lah ya. Oh, udah mau subuh ininya. Sebentar lagi subuh kayaknya. Nah, kita tuntasin ini nih. Jadi sahabat-sahabat syiar dimanapun sahabat berada, dimanapun tempat, bukan di tanjakan ini saja, bukan di wilayah Bandung saja, tetapi di daerah-daerah lain, marilah kita berkendara sesuai dengan aturan. Jaga kesehatan, rawat kendaraan kita. Jangan sampai ketika perjalanan jauh kita teledor dalam merawat kendaraan sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan yang tidak kalah penting adalah doa. Ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dan ketika di atas kendaraan, ada lagi doanya di atas kendaraan Ki. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa berkendara. Insya Allah ketika kita berikhtiar dengan kondisi badan yang fit saat berkendara dan juga merawat kendaraan kita, ditambah dengan doa perlindungan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan keselamatan kita dalam sebuah perjalanan. Bisa neta naon? Itu truk namanya. Truk. Iya. Tapi bagus itu jalannya pelan-pelan itu Ki. Nggak ngebut. Oh, banter-banter Jang tuh. Tuh. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita dimanapun. Karena saya yakin juga nggak cuma di sini aja. Di lokasi lain kayak misalnya di Lampung ada namanya daerah Tarahan. Iya. Tarahan itu luar biasa. Hampir sama seperti ini. Tapi kalau Tarahan itu cenderung pendek. Kalau ini tanjakan MN ini kurang lebih 3 kilometer. Jauh. Itu juga sama, kerap sekali beredar isu-isu yang tidak mengenakan tentang seseorang yang meninggal lantas dia bergentayangan dan mengganggu para pengendara, ataupun ada mitos-mitos lain yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib yang pada akhirnya mereka minta penghormatan berupa kadang lempar koin, kadang ada juga klakson, ting 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 ting. Kalau kita nggak klakson, bisa celaka. Begitu Ki. Apalagi seketika saat di jembatan, banyaknya mitos seperti itu Ki. Jadi kalau kita mau ngelewatin jembatan harus tin-tin dulu. Lewat jembatan tin. Iya. Naon? Kecuali mau belok, tin itu masih masuk akal. Karena takut ada kendaraan dari lawan arah kita. Ini jembatan lurus, tin. Yang ada setan kesel Ki, karena kaget. Lagi enak nongkrong di jembatan, diklakson kaget dia. Bangsa Ujang mudah kahasut. Bangsa Aki yang suka menghasut. Ya beda lain Aki ya tuh Jang. Iya kan bangsa Aki. Tuh. Dangu maneh. Bangsa Aki. Gitu. Bangsa Ujang kahasut. Iya. Makanya udah kita nggak boleh berpikir negatif tentang sosok almarhum Emen. Kasihan almarhum, dia sudah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Dan juga kepada keluarganya juga kasihan kalau kita apa-apa selalu menyangkut pautkan kepada almarhum gitu.
Makanya nama jalan ini kalau bisa tanjakannya jangan dikasih nama tanjakan Emen. Ganti we Jang. Tanjakan Subang atau tanjakan Ciater atau tanjakan apalah. Tanjakan perahu. Tah. Tanjakan perahu aneh. Apa perahu pan kieu Jang? Itu perahu apaan begini? Oh, ujungnya pan gitu. Tanya ujung kalau. Ya ini tuh tugas pemerintah lah memberi nama jalan ini. Tanjakan perahu. Gitu. Tanjakan pisang. Cau, tanjakan cau. Mengkol kaluhur. Tanjakan cau. Aduh. Iya. Tanjakan emen. Da karunya geus mau. Masih disebut-sebut aja. Apalagi dikaitkan dengan sebuah kecelakaan, itu yang lebih mengkhawatirkan lagi, Ki. Yang bisa dosa kita punya keyakinan kayak begitu. Iya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang terbaik. Aduh. Aki, bangsa Aki. Piluan Maya. Ya memang seperti itu bangsa Aki tuh. Bangsa Ujang. Bangsa Aki. Salah? Bangsa Aki. Salah bangsa Ujang. Yeuna cetek Jang. Bangsa Aki juga. Ini nih. Kuat goda. Pan minta perlindungan ke Gusti Allah. Kok Aki juga nggak ngegoda? Aki nggak godaan aja. Kali nggak goda awewe. Awewe? Itu Jang. Enggak ya. Jangan dibahas lagi. Oke, sahabat siar, mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat dan kita semua tercerahkan tentang fenomena-fenomena mitos-mitos di jalan, di satu jalan. Ingat, kita sebagai seorang muslim tentu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita tempat meminta pertolongan, baik keselamatan, perlindungan dari segala bentuk gangguan, jin dan manusia, apapun itu. Marilah sama-sama kita sandarkan hidup kita hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Didangu Dut. Kok Dut? Dut. Oh, ya nggak apa-apa. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan, sahabat syiar. Mungkin itu saja. Iki, ada ini nggak apa namanya pesan-pesan terakhir Aki? Pesan-pesan Aki nih kemana? Enggak, ini kan udah mau berakhir. Jadi pesan terakhir. Pesan terakhir. Tahu ya pokoknya mah ngadoa geus. Ngadoa ya? Ngadoa. Ngadoa ya? Ngedoa. Jadi kuncinya memang doa. Ya. Oke, sahabat syiar. Pesan-pesan terakhir Ujang ya. Pesan-pesan terakhir saya. Masa pesan terakhir Ki? Kayak saya mau pergi jauh. Kan? Nah. Oke. Jadi pesan saya. Namanya juga nggak bodor Ki. Komando Jang. Satu komando. Jogja. Asta Dewa. Siap. Siap. Dra. Mentang-mentang geus amprok. Ini sombong. Oke, sahabat syiar, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat membawa manfaat khususnya untuk menjaga tauhid dan keimanan kita. Ada itu kedinginan dia. Jangan selimut, Dra. Siap. Ya, begitu Ki ya. Jadi mari kita jadikan Allah sebagai sandaran hidup kita. Bagaimanapun kondisi kita, kita butuh kepada Allah. Dan jadikan Allah sebagai tempat apa Ki? Nonjang. Tempat apa Ki? Tempat, iya. Enggak, Allah dijadikan sebagai tempat kita. Tempat perlindungan. Tempat meminta. Mohon perlindungan. Betul. Karena Allah lah sebaik-baik Zat maha sempurna kan? Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Iya. Oke Ki, gitu aja. Aki. Tetap. Oke, balik heula nya. Balik dulu. Balik kemana? Halimun. Kawah Putih heula. Oke, Kawah Putih di mana itu Kawah Putih? Eta di luhur kan itu. Tuh, kan itu. Kawah Ratu. Kawah Putih, kan itu tuh. Kawah Putih. Ciwidey. Yang ulin. Oh, jadi pamajikan Aki aya di ditu? Henteu lain. Rek ngopi, jangan ngopi ka babaturan. Pan aya orang Bandung hiji. Henteu.
Guys, ayo balik. Bang ngomong yang balik ke awak. Iya kan penasaran saya juga Ki. Betul jangan ngomong naon guys. Ayo balik. Mancing itu. Mas, mancing lauk. Dek. Mancing lauk. Udah. Saya kapan nutupnya kalau begini? Jangan guys, Aki balik tinggal. Oke, duluan nih nggak apa-apa dah. Jangan lupa baca doa Ki. Doa. Baca doa. Tenang weh. Geus Jang. Iya, Balik heula nya. Oke. Yeay. Kenapa? Hah? Balik heula nya, Jang. Balik dulu. Ayo nak. Ayo nak. Balik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang iseng ya. Udah buang. Berat. Aduh, Masya Allah. Baiklah sahabat Syiar, itulah tadi perbincangan saya dengan Ki Jarod tentang lokasi tanjakan Emen. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat khususnya buat saya pribadi dan juga kru SDG dan sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita jadikan Allah sebagai sandaran hidup kita, sebagai sandaran memohon pertolongan dan perlindungan. Jangan kemana-mana lagi. Kita sebagai seorang muslim harus kuat dalam memegang akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Syiar, jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Mari sama-sama kita jadikan apa yang ada di sekeliling kita ini mendatangkan manfaat untuk diri kita. Tentu dengan jalur-jalur yang dibenarkan menurut ajaran agama kita. Dan marilah kita bisa membawa manfaat bagi di sekeliling kita. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan tetap di Syiar dalam gelap. Jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Tetap di Syiar dalam gelap. Korwil Bandung, Ngopiwa, ngobrol perkara iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu dan amal kita.